Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqal azim. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu mari kita syukuri terlebih dahulu nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menikmati di hari ini, tentu juga bisa menikmati hari sebelumnya, dan itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus bersyukur lagi karena di siang hari ini kita bisa sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita semua dinilai ibadah karena semata-mata ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya masih teruskan terkait dengan tema keluarga yang harapannya di masing-masing kita bisa menjaga diri dan juga keluarga kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita coba lihat informasi lebih dahulu terkait dengan hal-hal yang kita temukan dan itu ternyata sangat mengagetkan gitu. Meskipun juga Bapak Ibu sudah melihat berita itu ya. Kita ambil salah satu contoh dari PPATK terkait dengan judi online ya. Karena nanti mengarahnya kepada keluarga ya. Jadi judi online itu dilaporkan sejak 2021 sampai 2024 itu peredaran atau perjalanan uangnya ya itu sudah mencapai 600 triliun gitu ya. Jadi yang paling tinggi tingkatannya di 2024. Ini saja belum selesai, baru sampai Juni itu sudah 300 triliun ya. Nah, kemudian pelaku ya, pelaku itu kalau saya jumlah dari tahun ke tahun itu sampai dengan 1.200.000 lebih pelakunya gitu ya. Berarti kan terus nanti meningkat ya. Kemudian dari daerah ya, ternyata diambil dari 5 provinsi terbesar ya. Juga ada sampai itu disampaikan ya, ada dari Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jakarta dan juga Jawa Barat. Ternyata di kita ada di Jawa Tengah itu menduduki nomor 3 dari tengah-tengah gitu ya. Nah, karena kita di posisi di Jawa Tengah itu sampai saya tulis juga itu pelaku sampai 201.963 orang ya. Jadi di Jawa Tengah sudah 200.000. Nah, jadi pertanyaannya begitu, jangan-jangan kan gitu loh. Dari 200 itu ya bisa masuk di rumah kita. Ya. Bisa juga mungkin anak kita karena cukup dengan HP itu mudah sekali untuk melakukan itu. Bahkan kita tidak bisa mantau ya. Di keluarga kita kan tidak bisa mantau apalagi di lingkungan kita gitu. Nah, bahkan yang mencengangkan adalah termasuk dilaporkan ada orang yang terhormat, artinya dewan itu yang terhormat ya, menjadi figur contoh tapi juga terpapar juga. Nah, itu dari mana kita harus menanggulanginya gitu ya. Nah, yang saya paling dekat adalah tadi tema keluarga itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya data itu menjadi keprihatinan kita bahkan di penghujung tahun ya 1445 Hijriah, karena besok hari Ahad itu sudah tanggal 1 ya, sudah tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Tapi pada saat yang sama ternyata kita diperlihatkan ya betapa antara kebaikan dan keburukan itu selalu ada, sehingga kita melihat sebagai lahan dakwah kita untuk tidak putus asa, untuk menjadi penasihat di dalam rumah tangga kita. Perlu kita ketahui bahwa dasar kenapa judi kemudian minuman keras itu
dilarang atau diharamkan itu terdapat dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr. Jadi khamr berarti satu minum yang memabukkan, sehingga nanti baik sedikit maupun banyak ya tetap hukumnya adalah haram, teman-teman. Kemudian judi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, ya. Jadi pat itu perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Cuman masalahnya ketika justru dilarang, kemudian setan merayunya, membujuknya, itu banyak juga yang ikut, ya. Karena sampai dengan 1 juta lebih tadi berarti kan mengikuti langkah-langkah setan, bahkan itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Homer banyak cerita dulu bahwa ketika orang itu mabuk maka bisa terjadi perzinahan, kemudian juga pemerkosaan dan juga apalagi pembunuhan, ya. Itu dari sisi mabuk. Kemudian judi itu pasti akan merugikan dirinya sendiri, karena tidak akan pernah ada cerita orang judi itu menang, gitu, ya. Akan merugikan keluarganya, akan terlantar, ya. Bahkan terjadi penganiayaan, bahkan pembunuhan, kan begitu. Nah, inilah yang perlu kita cermati, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dengan adanya data, kemudian dengan adanya pelarangan dari Allah ini, untuk kita bisa merenung, untuk bisa kita melihat diri kita. Maka tadi saya sampaikan surat At-Tahrim ayat 6 itu, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, ya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjaga dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dan keluargamu tadi, ya, ya, dari api neraka, ya. Karena apa? Ketika itu terus menerus dilakukan, ya endingnya adalah nanti azab Allah, gitu. Itu kita menjadi orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab yang berat terkait melihat keluarga kita. Sejauh mana anak-anak kita, keluarga kita itu apakah terpapar atau tidak, gitu. Karena lingkungan yang luar biasa saat ini, untuk bisa kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi orang tua yang cuek, ya. Kalau cuek nanti kan repot banget. Nah itu, maka harus sering kita sampaikan dengan siapa dia bergaul, ya, kemana dan seterusnya, ya. Dan seperti itu. Kemudian karena kita tidak bisa lagi melihat HP, tidak bisa juga, itu dikunci, ya. Kita tidak tahu passwordnya. Maka yang bisa kita sampaikan adalah dakwah kita, nasihat-nasihat kita, bahwa ketika anak-anak kita terpapar, maka tadi jurusannya adalah kita ingin mendapatkan atau dilindungi dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Bayangkan itu. Jadi ngeri sekali ketika kita memiliki keluarga, kemudian kita tidak mampu untuk menjaganya, kemudian tidak bertobat, maka naudzubillah min dzalik. Nah, untuk itu Al-Quran yang terakhir saya sampaikan adalah untuk menjadi hal evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk itu di penghujung tahun 1445 ini, mari kita selalu evaluasi diri kita, sejauh mana kita memperhatikan istri kita, kemudian anak kita, kemudian juga mungkin meluas dengan lingkungan kita. Apakah sudah kondusif atau bahkan tadi terpapar, masuk terpapar tadi. Nah, kan nauzubillah. Kalau sudah terpapar, ya kita coba, kita selamatkan, kita tolong, jangan sampai dibiarkan atau bahkan disyukurkan, jangan, ya, ditolong agar berhenti dari itu. Yang kedua adalah mungkin pinjam online-nya juga, ya. Jadi ketika dapat pinjam online atau kadang dibantu aja malah buat judi juga, ya. Nah, maka betul-betul harus ditanamkan tauhidnya bahwa perbuatan itu adalah dilarang, haram, dan bahkan mengerikan sekali nanti mendapatkan sisa Allah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan sebagai renungan kita bersama. Sekali lagi, keluarga kita atau diri kita, keluarga kita terhindar dari hal yang telah dilarang, bahkan nyata, gitu.
nyata ada, datanya ada, cuman kita tidak bisa meminta data siapa saja sih orangnya, kan nggak begitu. Ini hanya tadi sampaikan data itu secara umum jumlahnya gitu. Belum bisa kita minta si A si B nya, tidak, meskipun orang-orang tertentu bisa untuk bisa bahan sebagai penyelesaian masalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.